Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian, siswa kelas 7, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk seri pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang masih garis dan sudut seri 4. Topiknya adalah latihan soal-soal garis dan sudut. Saya harap kalian bisa memperhatikan dengan baik. Hubungan antar garis dan sudut masih di buku paket halaman 284 sampai 88. Kali ini untuk latihan soal. Sebelum masuk latihan soal, kita review dulu yang sudah kita pelajari pada garis dan sudut yang kemarin ya. Kita review, masih ingat kan? Kita review sudut-sudut apa yang terbentuk pada perpotongan sebuah garis dan dua garis yang saling sejajar. Ini sudut apa saja? Masih ingat? Ada berapa kira-kira? Ya 5. 5 betul, 5 sudut. Apa saja itu? Sudut hadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. 3, sudut luar berseberangan. Atau sudut berseberangan gitu. Ada 2 sudut berseberangan itu, dalam berseberangan sama luar berseberangan. Yang keempat betul, sudut dalam sepihak. Dan yang terakhir kelima, sudut luar sepihak. Ya 5 kan? Selanjutnya apa yang disebut dengan sudut hadap, sudut dalam, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak dan luar sepihak ini? Mengingat kembali ya kita. Nah, ini gambarnya. Ada 2 garis sejajar K dan L. Kita potong garis M. Nah, sudut-sudutnya yang ada adalah sudut-sudut luar. Sudut-sudut luar apa? Di luarnya garis K dan L ini ada 4, 1, 2, 7, 8. Ini sudut-sudut luar. Sudut-sudut dalam nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ini sudut-sudut dalam. Sudut dalam berseberangan. Masih ingat ya? Sudut-sudut dalam yang berseberangan bagaimana? Di dalamnya saja. Tentu saja di dalamnya garis K dan L ini adalah, yang dalam adalah 3. Berseberangan dengan 5. Sudut dalam berseberangan. Nomor 3 dan nomor 5. Sudut 3 dan sudut 5 ini ya. Dalam berseberangan. Satunya di kanan yang nomor 3, yang nomor 5 ada di kiri. Demikian pula sudut 4 dan sudut 6 ini. Ini di kiri satunya di kanan. Yang luar, sudut luar berseberangan tentu saja yang di luar garis K dan L apa saja itu. Nomor 1, ini nomor 1 akan berpasangan dengan sudut nomor 7. Satunya di kiri, satunya di kanan. Nomor 2 dan nomor 8. Sudut itu disebut sudut berseberangan. Sedangkan sudut dalam sepihak 3 dan 6. 3 dan 6 sepihak sama-sama di kanan di dalam garis K. Yang satunya lagi adalah 4 dan 5. Ini sudut sepihak, satunya di kiri, satunya di kiri juga. Yang luar sepihak, perhatikan luar sepihak itu nomor 8. Nah, saya mulai nomor 8 dengan nomor 1. Nomor 2 dengan nomor 7. Kemudian sudut hadap. Ayo perhatikan sudut hadap. Nomor 1 dan nomor 5. Ya. Nomor 6 dan nomor
2, nomor 7, dan nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Itu sudut-sudut yang sudah kita review kemarin, kita terangkan dalam kemarin, kita review ya. Sifat-sifatnya bagaimana ini? Sifat-sifat yang pertama tadi kan sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap sifatnya sama besar. Jadi kalau yang satu 50, maka yang lainnya juga 50. Sudut nomor 2, sudut berseberangan. Berseberangan dalam. Juga sama besar. Sudut luar berseberangan. Juga sama besar. Kemudian sudut sepihak dalam dan sepihak luar, langsung saja sepihak dalam dan sepihak luar. Bagaimana jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau dijumlah harus 180 derajat. Itu sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut. Latihan soal. Kali ini kita sudah latihan soal-soal supaya memahami ya. Kalau tadi sudah kita review sudut-sudut, kemudian latihan soalnya bagaimana. Soal yang pertama, contoh. Ada garis M, AB diwakili oleh sinar AB, garis L diwakili oleh sinar CD, dipotong oleh FE yang hijau ini. Maka terbentuk FHD 115 derajat, APE itu X, APH itu Y. Pertanyaannya, tentukan besar sudut X dan Y. Berarti suruh mencari sudut APE, yaitu X ini, dan sudut APH, yaitu Y ini. Berapa besarnya? Penyelesaian. Sudut APE atau sudut X dengan DHF merupakan sudut luar berseberangan. Karena sudut luar berseberangan, maka APE atau X tadi sama dengan DHF. Hasilnya adalah 115 derajat. Coba kita lihat. Jadi, kemudian sudut APE dan APH adalah dua sudut yang saling berpelurus. Karena APE sudah 115, maka APH yaitu IY tadi itu 180 kurangi 115, 65. Lanjut soal yang pertama. Tadi contoh soal, sekarang yang soal pertama. Diketuai dua garis sejajar L dan M. Ini garis L, ini garis M. Dipotong oleh garis N. Jika diketahui sudut seletaknya adalah 4x min 40 derajat, ini 4x 40 derajat sudut ini. Dan satunya lagi X tambah 20 derajat. Ini. Hitunglah besar ABC. Yang dicari ABC, bukan X plus 20. ABC itu di bawahnya sini. Coba perhatikan dulu gambarnya. 4X min 40. Satunya lagi X tambah 20. Nah ini sudut ini apa? Sudut apa ini? Masih ingat ya? Sudut sehadap. Sudut sehadap. Sedangkan ABC nanti dengan ini, dengan X tambah 20 adalah sudut berpelurus. Ya. Jadi dicari dulu X-nya. Kalau X-nya sudah ketahuan, maka ABC bisa dicari.
Ini penyelesaiannya. Ya. 4x min 40 sama dengan x tambah 20. Karena apa? Sehadap toh. Sudut sehadap harus sifatnya kan sama besar. Sehingga dicari 4x min x kita pindahkan, 20 tambah 40 kita pindahkan. 3x sama dengan 60, x-nya sama dengan 60 dibagi 3, 20. X-nya 20. Sehingga seperti yang sampaikan tadi, ABC dengan X tambah 20 tadi saling berpelurus. Karena X sudah diketahui, maka sudut ABC adalah 180 kurangi 20 diganti, kurangi X tambah 20, kurangi 20 tambah 20. 180 kurangi 40 sama dengan 140 derajat. Lanjut. Soal nomor 2. Agak sedikit menantang ya soal nomor 2 ini. Gambarnya. Perhatikan, garis AB itu sejajar dengan garis ED. Dua garis yang sejajar. Sudut EDC 130. Sudut BCB ini 80. Ditanyakan, hitunglah besar sudut ABC. Ini ABC. Gambarnya seperti ini. Kita disuruh mencari besar sudut ABC. Lanjut. Penyelesaiannya bagaimana ini? Nah, ini gambarnya. Gambarnya tadi tidak ada garis FC, ini tidak ada. Kita buat pertolongan. Untuk mencari ABC ini kita harus buat pertolongan seperti ini. Masih ingat ya? BCB berapa tadi? 80. DCF ini tidak lain dengan EDC adalah sepihak. Ya, sepihak. Syarat sepihak sifatnya adalah kalau dijumlah 180. EDC sudah 130, maka DCF itu tidak lain 180 kurangi 130 ketemu 50 derajat. DCF 50 derajat. DCB masih ingat ya, DCB itu kan 80 berarti. Maka FCB yang di atas adalah 80 kurangi DCF atau FCB. Sorry, FCB ya, ini bukan FCB. FCB. Jadi FCB, maka FCB tidak lain adalah 80 kurangi 180 DCB tadi dikurangi yang ini tadi 50 DCF. Ketemu 30 derajat. Sehingga ABC dan FCB ketahuan 30 derajat. ABC dan FCB adalah sudut sepihak. Ya. Sudut-sudut sepihak. Sehingga 180 dikurangi FCB yang 30 ketemu 150 derajat. Jadi ABC adalah 150 derajat. Soal 3. Hitunglah nilai X, Y, dan Z pada gambar. Ini X, Y, Z. Yang diketahui adalah sudut yang di atas 130 derajat dan satunya lagi 23 derajat. Ya, yang bisa dicari dulu apa? Kira-kira ini ada sejajar ini garis. Ya, ini ada garis sejajar juga. Ya. Nah, dikatakan garis ini, sejajar ini. Ya, betul. Garis X dan 23 saling sehadap. Oleh karena sehadap, sifatnya harus sama. Sudut X dan sudut 23 derajat ini sehadap. Maka sudut X sama dengan 23. Lanjut, apalagi yang bisa diketahui? Perhatikan, ini apa? 130 dengan D. Sudut apa ini?
Betul, sudut berseberangan. Berarti Y-nya juga 130. Ya kan? Kemudian tinggal sudut Z. Sudut Z. Perhatikan, sudut Z, Y sama 32 ini bentuk sudut apa? Betul, sudut berpelurus. Sudut Z pelurus dari sudut Y dan 23. Jadi kalau dijumlahkan ketiga-tiganya harus 180 derajat. Sehingga sudut Z tinggal 180 derajat dikurangi Y tambah 23. Y-nya adalah 130 sama 23. 180 sama 23, 27 derajat. Soal nomor 4. Hampir sama dengan nomor 2 tadi ya. Ketahui garis PQ dan garis ST sejajar. Sudut yang terbentuk RST itu 55. PQR 135. Kita disuruh mencari sudut QRS. Ya, apa teknisnya? Kayak tadi. Ya, betul. Dipakai garis pertolongan yaitu FR. Langkahnya. QRF dengan PQR, QRF berarti yang ini sudut ini. Dengan PQR tadi apa? Sudut apa? Sepihak dalam, betul. Maka QRF 180 kurangi 105, ketemu 45. Ya. Sekarang tinggal FRS. FRS dengan RST. FRS dengan yang ini sudut apa? Betul, sudut berseberangan. FRS dan RST 55 derajat karena berseberangan. Sudut berseberangan sama besar. Jadi kalau ini 55, maka FRS juga 55. Nah, pertanyaan tadi kan QRS. Berarti QRS adalah ya jumlah dari FRQ ditambah FRS ya. FRQ atau QRF ditambah FRS. Jadi 45 tambah 55. 45, sorry ini tambah ya, bukan dikurangi. Ditambah, maaf. Ditambah keliru ketik. Temunya 100 derajat. Lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan gambar. Tentukan besar sudut CBD. CBD adalah sudutnya adalah 7A plus 8. Kita nggak bisa, harus mencari dulu A-nya. Perhatikan CBD dengan ABD. Ini sudutnya apa? Seluruh. Nah, ini bentuknya. Sudut, betul, pelurus. Sudut pelurus. ABD dan CBD saling berpelurus. Maka kalau sudut pelurus jumlahnya harus 180 derajat. 5A tambah 4 ditambah 7A tambahan harus sama dengan 180 derajat. 5A tambah 7A, 12A, 4 tambah 8, 12. Pindahkan 12A, 180 kurang 12, 12A, 188, A sama dengan 14. A-nya 14. Ingat, ini A yang ya. Padahal kita tidak disuruh mencari A, kita suruh mencari CBD. Tapi A-nya ketahuan, maka sudut CBD dapat dicari atau ya ketemu. CBD adalah 7A tambah 8, tinggal ganti A-nya saja dengan 14. 7 kali 14 tambah 8, 106 derajat. Jadi sudut CBD 106 derajat. Ya. Itu saja soal-soalnya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Jangan lupa beri komentar di baris komentar pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.